Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Kali ini saya akan ngomong-ngomong santai, ngobrol santai tentang amplifier. Nah, di sini ada beberapa buah jenis amplifier. Dari mulai OCL 140 watt, Safari. Nah, ini TR final 140 watt, OCL 150 watt, dan juga power output yang dari jenis FET ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada para pemula saja, karena saya sendiri bukan ahli di dalam masalah peramplian. Jadi yang mau akan saya bicarakan ini bukan seperti sound system brewok ya lur, bukan sound system seperti Mas Brewok, bukan, tetapi ini untuk sound rumahan. Jadi di sini saya akan membahas masalah, bukan masalah ya lur, berbagi pengalaman tentang bagian-bagian mana saja yang dapat merubah karakter suara dari sebuah power amplifier. Oke, karena umumnya di masyarakat kita atau yang viral sejuta umat yaitu OCL, jadi saya akan mencontohkan untuk di OCL saja. Untuk karakter suara, bagian-bagian atau komponen mana saja, tentu saja ini erat kaitannya dengan bahasanya modif power ya. Nah, untuk karakter suara ini, bagian-bagian yang biasa dimodif ada beberapa macam atau bagian, tetapi ada yang signifikan, ada yang tidak. Oke, sebelumnya akan saya singkirkan dulu yang lainnya. Saya akan menggunakan OCL saja agar lebih mudah dipahami, tetapi ini sama saja berlaku untuk sejenis driver OCL 506, 504 ya lur. Itu sama saja sebetulnya, keluarga OCL juga sama saja. Nanti kalau sedulur sudah sering ngoprek pasti akan ketahuan di mana perbedaannya ya. Seperti OCL ini ya, ini seperti ini rangkaiannya. OCL 504 juga seperti itu, cuma bedanya sudah ada trimpot DCO, dan juga OCL 506 itu sudah ada bias servonya ya lur. Nah, tapi karena kali ini pembahasannya masalah bagian komponen yang dapat merubah karakter suara amplifier, oke, di sini OCL akan saya bagikan kepada kawan-kawan di power amplifier OCL ini, dan bisa juga di 504 atau 506 ya. Pokoknya keluarga OCL yang outnya emitor itu hampir sama saja, di 140 watt juga sama saja sebetulnya. Oke, yang pertama kita harus membedakan dulu antara modif, bahasa modif ini ya. Karena kalau sudah ada karakter suara pasti bahasanya modif mid low, mid high ya, modif sub low ya, seperti itu. Jadi di sini saya, kalau pribadi saya itu modif itu ada dua. Yang pertama modif tegangan, dan yang kedua itu modif karakter suara. Nah, di sini saya juga masih banyak melihat di dunia maya tentunya ya, kadang ada judulnya modif suara mid high tetapi R100 ohm 100 ohm ini juga diganti. Itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya ya lur. Kalau kita merubah resistor 100 ohm dua buah ini ya sebagai RPCC input, dan juga elko filter PCC ini, itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan karakter suara ya lur. Nah, di situ sebetulnya mau lebih tepatnya modif tegangannya ya lur. Nah, seperti itu. Oke, jadi bagian mana saja sih yang dapat merubah karakter amplifier suara ini ya, amplifier ini? Yang pertama kapasitor input ya lur. Nah, seperti ini jika kita diganti
ke yang lebih kecil itu lebih ke mid ya, bisa mid low, bisa mid high, tergantung rangkaian di sininya ya lur, di kapasitor resonannya. Tetapi untuk merubah dari karakter suara OCL dari inputnya ini kurang signifikan ya lur. Lalu yang mana sih yang signifikan? Yaitu di sini ya lur. Nah di sini ada elko resonan, di sini nilainya 47F 25 volt. Nah ini ciri-cirinya ini. Nah ini yang elko negatifnya mendapatkan resistor 560 ohm ya. Nah dan yang positifnya mendapatkan basis transistor input ya. Nah ini kalau diurutkan jalurnya mendapat Q1 basisnya menjadi input. Tetapi di sini untuk kapasitor ini kita abaikan saja dulu, kita membahas di sini. Nah jika sedulur ingin istilahnya lebih cempreng atau lebih ke mid high, nah itu silahkan diganti dan ukuran yang lebih kecil, bisa menjadi 10, bisa menjadi 4,7, tetapi harus disesuaikan dengan nilai R resistor 560 ohm ini. Jadi kesimpulannya, jika kapasitor ini semakin kecil itu akan lebih ke mid high ya. Nah seperti itu, akan cempreng, cuma jangan terlalu kecil, mohon imbangi dengan resistor 560 ohm ini ya. Dan apabila nilai resistor 560 ohm ini diperbesar, nah itu suara treble-nya akan mendem ya lur, tidak akan keluar, hanya sedikit saja, dan amplifier akan semakin kecil bunyinya ya lur. Nah jadi ini hanya sekedar referensi saja. Jadi jika memodif suara itu ya bukan tidak cukup hanya mengganti elko-nya saja ya lur, tetapi kapasitas mohon maaf, maksudnya resistor ini juga harus diimbangkan. Semakin kecil resistor ini ya lur, nah itu suaranya semakin cempreng. Nah biasanya kalau para teknisi amplifier biasanya untuk modif amplifier TOA, nah banyak merubah bagian elko dan nilai 560 ohm ini ya. Ini rata-rata bagian ini, tapi masih banyak juga bagian lain. Nah lalu di sini ada kapasitor. Nah ini berpengaruh sama suara ya lur. Nah ini kapasitor ini terhubung ke output speaker. Nah ini ya, yang mana nanti positif dari elko tersebut mendapat resistor 2,2K dan 4K7 nih ya. Nah ini, jadi ini kalau orang menyebutnya, ada yang menyebutnya kapasitor kopling, ada yang kapasitor bootstrap. Nah seperti itu. Nah ini jika nilai ini diperbesar lur, nah itu bassnya akan semakin loss ya. Nah seperti itu. Tetapi itu intinya harus diimbangi semua. Jika ingin istilahnya nada bassnya lebih besar, biasanya orang ini mengganti di sini dengan ukuran mikrofaradnya yang lebih besar, bisa 470, bisa 220 ya. Dan itu pun harus mengimbangi elko resonan ini dan juga nilai gain pada sebuah amplifier. Nah untuk OCL ini adalah resistornya untuk gainnya yaitu 33K. Nih yang ini ya lur. Nah, jadi di sini ini hanya referensi saja. Jika kawan-kawan atau pemula ingin merubah karakter suara, ya yang lainnya tidak perlu diobok-obok pada resistor 100 ohm, 100 ohm ini sebetulnya tidak perlu. Cukup merubah elko resistor-resistor ini ya lur ya. Nah ini elko ini, jadi kesimpulannya ini elko ini, resistor ini, nah elko 25 volt ini yang positifnya ini. Nah ini dapat pin basis yang menuju out speaker ada resistor 33K. Nah disinilah yang lebih signifikan ketimbang kita merubah nilai di kapasitor input ini ya lur. Nah seperti itu. Kalau kita memodif R ini ya lur, nah itu biasanya
untuk suplainya yang dimodif ya lur, biar mampu disuplai PCC tinggi ya lur. Dan kalau sudah modif bagian R ini tentu kita harus memperhitungkan drivernya ya lur. Ini kan BD139 BD140. Nah contoh seperti ini di 140 watt. Nah ini sudah pakai C4793 A1837 ya lur. Nah seperti itu. Jadi kembali pada topik pembahasan, jadi komponen atau bagian-bagian di amplifier yang dapat merubah karakter suara itu diantaranya ya adalah kapasitor resonan, input kapasitor input power, dan juga kapasitor yang dapat output speaker ya lur. Nah seperti itu jika ingin memodif karakter suaranya ya lur. Lebihnya dari itu, model yang 100 ohm ini dirubah resistor 4K7 sama 2,2K ini, itu biasanya untuk memodif bagian tegangannya ya lur. Oke lur, ini sudah ngos-ngosan, semoga ini bisa jadi referensi untuk para pemula. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.